Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, saya kebetulan sedang di rumah ya, sendirian. Keluarga semua sedang perjalanan pulang dari kampung halaman lagi di kampung yang lain ya. Banyak kampung halaman yang harus kunjungi. Tapi menarik ini sahabat daerah sekalian, saya mendapatkan kiriman tulisan dari penulisnya langsung, Denny Indrayana, yang menurut saya menarik untuk kita bahas ya, yaitu tentang bagaimana skenario Jokowi mendukung Ganjar, mencadangkan Prabowo dan menolak Anies. Ini skenario yang bisa kita pikirkan, tetapi coba kita lihat elaborasinya dan kemudian kita bahas. Itu ya. Mudah-mudahan suara saya jelas, karena as usual saya hanya bisa menggunakan HP saja selama di kampung halaman ya. Coba kita lihat sahabat daerah sekalian, bagaimana Jokowi mendukung Ganjar, mencadangkan Prabowo dan menolak Anies. Denny Indrayana, Guru Besar Hukum Tata Negara, Senior Partner Integrity Law Firm, Registered Lawyer di Indonesia dan Australia. Oke, coba kita bacakan dan kemudian nanti kita akan bahas tentunya bagaimana skenario yang sedang dijalankan itu apakah workable atau tidak ya. Sambil kita memonitor as usual sobat daerah sekalian, karena ini adalah live ya. Kalau tidak live sih gampang karena ini live, banyak hal yang harus kita kendalikan ya. Jadi ini multitasking. Coba kita lihat. Ini adalah kisah tentang kerja politik Presiden Jokowi untuk ikut memenangkan pemilihan presiden 2024. Pastinya bukan sebagai pasangan calon peserta Pilpres, tetapi memastikan paslon yang beliau dukung tampil sebagai juara dalam kompetisi Pilpres 2024. Maaf jika tulisannya akan panjang, karena banyak hal yang perlu saya sampaikan, agar lumayan lengkap dan utuh meskipun tidak bisa seluruhnya diceritakan. Kemarin Denny mengatakan kepada saya bahwa malas nulis dia. Rupanya sehari setelah bilang malas nulis, dia menulis. Oke, beberapa nama dan peristiwa terpaksa tidak diungkap jelas agar lebih aman dan tidak justru menimbulkan persoalan. Supaya tidak gagal paham, mohon membaca tulisan ini sampai tuntas ya. Oke, agar jangan gagal paham ya, kita baca dulu nanti kita ulas. Tulisan ini saya buat sebagai ikhtiar untuk menjaga agar Pilpres 2024 tetap berjalan jujur dan adil ya. Ini juga komitmen saya. Saya sadar betul apa yang saya tulis ini akan membuat tidak nyaman beberapa kalangan, khususnya Presiden Jokowi dan para pendukungnya. Namun karena didasari niat tulus untuk menjaga kehormatan demokrasi kita, biarlah saya menyediakan diri untuk menjadi pengingat, tentu dengan risiko disalahartikan serta tidak disukai beberapa kalangan tersebut. Ya, kalau tidak disukai mending ya, kalau kemudian tiba-tiba dikriminalisasi. Mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan kita sudah makin berdemokrasi yang lebih baik. Oke. Sebab keterlibatan aktif Presiden Jokowi yang ikut cawe-cawe dalam Pilpres 2024 demikian adalah salah satu ancaman nyata bagi demokrasi kita. Sebagai orang yang mengangkat salam dua jari dan ikut memilih Jokowi di Pilpres 2014, ya, Denny juga begitu ya, saya juga begitu. Saya merasa bertanggung jawab untuk tidak membiarkan beliau melakukan kesalahan konstitusional yang sangat fatal dan membahayakan kehidupan berbangsa. Setiap orang, tidak terkecuali seorang presiden sekalipun, tentu berhak punya pilihan dan preferensi calon presiden. Tetapi ketika sang presiden yang sedang menjabat menyalahgunakan kewenangan dan pengaruh yang dimilikinya untuk memenangkan paslon yang didukungnya, maka sang presiden jelas-jelas telah melanggar konstitusi. Karena salah satu tugas utama presiden adalah memastikan setiap pemilu berjalan free and fair.
Sebab dengan kekuatan dan jaringan yang dimilikinya, sang presiden punya peluang besar untuk mempengaruhi hasil pemilu. Akibatnya arena pertandingan tidak lagi adil bagi semua paslon, utamanya yang tidak mendapat dukungan sang presiden. Suara saya baik ya? Oke. Kemudian, karena agaknya tidak ingin lagi mengalami kekalahan sebagaimana kisah pemilihan gubernur Jakarta 2017 ketika jagoan yang beliau dukung Ahok alias BTP kalah dari Anies Baswedan, maka untuk Pilpres 2024 Presiden Jokowi betul-betul mengambil peran sebagai the real kingmaker, sayangnya dalam bentuk yang salah. Sampai tulisan ini dibuat tanpa menafikan adanya kemungkinan dinamika dan perubahan, Presiden Jokowi terbaca mendukung paslon Ganjar Pranowo, Sandiaga Uno, lalu juga mencadangkan sokongan kepada Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, sambil tetap berusaha menggagalkan pencapresan Anies Baswedan yang kemungkinan berpasangan dengan Agus Harimurti Yudhoyono sepanjang partainya tidak berhasil dicopet Muldoko dalam tanda kutip ya, tentu dengan persetujuan Presiden Jokowi. Oke. Itu ya. Jadi Sandiaga Uno undur diri dari Gerindra, kemudian melakukan manuver ke P3, tentu atas izin Jokowi, untuk kemudian dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. Maka jadilah Ganjar Sandiaga Uno yang dianggap lebih ideal dibandingkan Ganjar Erick Thohir. Oke. Di panggung depan alias di hadapan publik, keterlibatan Jokowi ini beliau bantah. Namun dalam realitas panggung belakang ketika melakukan lobi di ruang-ruang tertutup, langkah dan kerja politik itu nyata dan serius beliau kerjakan. Pernah mengatakan ya, wah jangan tarik-tarik saya katanya. Bayangkan ya, target Presiden Jokowi siapapun presiden penggantinya adalah orang yang bisa mengamankan dan melanjutkan program kerjanya. Kepada seorang petinggi negara, salah seorang lingkar utama istana mengatakan, paling tidak ada dua hal yang diinginkan Jokowi pasca beliau lengser. Satu, proyek ibu kota negara IKN berlanjut. Serta dua, tidak ada masalah ataupun kasus hukum yang menjerat Jokowi ataupun keluarganya. Dalam pandangan Eros Jarod di talkshow Satu Meja Kompas TV, Jokowi mendukung beberapa capres tertentu dan tidak ikut memilih Anies karena ingin memastikan bahwa beliau akan mendarat secara aman dan nyaman. Karena itu target utama Jokowi adalah sebisa mungkin hanya ada dua pasangan calon dalam Pilpres 2024. Keduanya adalah all the president mean, calon yang diidentifikasi berseberangan dan mungkin tidak melanjutkan legasi kepresidenannya, sebisa mungkin dieliminasi sedari awal. Ibarat rumus makanan 4 sehat 5 sempurna, maka ada 9 strategi 10 sempurna langkah pemenangan yang terbaca dijalankan Presiden Jokowi. Ini gaya-gaya Denny ya biasanya. Pertama, di tahap awal Presiden Jokowi dan lingkaran dalamnya mempertimbangkan opsi untuk menunda pemilu sekaligus memperpanjang masa jabatan presiden. Alasan pandemi COVID-19 dijadikan pintu masuk. Seiring berjalannya waktu, opsi ini makin tidak relevan dan kehilangan logika pembenarnya. Oke, masih di tahap awal segaris dengan strategi penundaan pemilu, sempat muncul ide untuk mengubah konstitusi guna memungkinkan Presiden Jokowi menjabat lebih dari 2 periode. Opsi ini cepat tenggelam karena tidak mendapat dukungan dari parpol yang sudah bersiap maju dalam Pilpres 2024. Apalagi Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menegaskan sesuai konstitusi presiden hanya menjabat maksimal 2 periode ya, seperti lagu saya. Konstitusi atur 2 kali masa jabatan pemimpin negeri, tak boleh diperpanjang lagi, cukup sudah 2 kali. Jadi ganti presiden. Kemudian ketiga, menguasai dan menggunakan KPK untuk merangkul kawan dan memukul lawan politik. Strategi mengkerdilkan KPK tersebut berjalan beriringan dengan strategi keempat, yaitu menggunakan dan memanfaatkan kasus hukum sebagai political bargaining yang memaksa arah parpol dalam pembentukan koalisi Pilpres.
Strategi ketiga dan keempat inilah yang dalam banyak kesempatan saya sebut memperalat hukum sebagai instrumen dalam strategi pemenangan Pilpres 2024. Kebetulan beberapa petinggi parpol mempunyai borok dugaan kasus korupsi. Ada yang terjerat pengadaan minyak goreng, izin lahan hutan, kardus duren, ya kita tahu semua ya, minyak goreng siapa, izin lahan hutan siapa, kardus duren siapa, dan lain-lain. Ada juga toko yang telah disiapkan dugaan korupsi pembelian Bank Banten. Oke, jadi ada juga toko. Bank itu infonya hanya dibeli dengan harga di bawah 500 miliar, padahal harga seharusnya lebih dari 900 miliar. Siapa itu? Lihat sendiri ya. Strategi kelima, jika ada petinggi parpol yang keluar dari strategi pemenangan, maka dia beresiko dicopot dari posisinya. Sudah menjadi fakta, seorang pimpinan parpol digeser. Salah satu alasannya karena diketahui beberapa kali bertemu dengan bakal calon presiden yang tidak disenangi Jokowi, ya. Itu kalau tidak salah partai yang paling kecil. Ketika saya menawarkan mitigasi hukum kepada suatu parpol dalam rangka pemilu 2024, sang pimpinan parpol mengatakan kita bisa bekerja sama, syaratnya hanya satu, Anda tidak boleh mendukung Anies sebagai capres. Luar biasa. Ketika saya tanya mengapa demikian, sang ketum menjawab, saya harus memikirkan dan menyelamatkan partai, sambil tersenyum penuh arti. Saat diingatkan konstituennya mayoritas adalah pendukung Anies Baswedan, dan jika tidak memilih Anies maka ada risiko parpol tersebut kehilangan pemilihnya sehingga tidak lagi mempunyai kursi di DPR. Kader utama partai itu menjawab, jika kami tidak memilih Anies, kami mungkin akan hilang setelah pemilu 2024. Tapi kalau ikut memilih Anies, kami akan hilang sejak sekarang, katanya sambil tersenyum kecut. Luar biasa ya. Saya mendengar itu juga dari seorang pengusaha ya, yang mengatakan, loh kamu kan konstituenmu kan banyak pilih Anies. Ya itu kapan pemilihan Anies? 2024. Nah ya, kalau kami tidak pilih Anies, paling tidak kami masih hidup sampai 2024. Tapi kalau kami pilih Anies sekarang, nah kami yang habis. Luar biasa ya. Strategi keenam, menyiapkan komposisi hakim Mahkamah Konstitusi untuk antisipasi dan memenangkan sengketa hasil Pilpres 2024. Sebagai bagian dari memanfaatkan hukum dalam pemenangan Pilpres, maka Jokowi paham benar peran strategis MK sebagai pengadil dan pemutus akhir pemenang Pilpres 2024. Maka komposisi hakim konstitusi pun sudah disiapkan untuk bisa mengamankan dan memuluskan jalan pemenangan. Ditariknya Hakim Aswanto dengan cara yang melanggar prinsip independence of the judiciary karena berani-beraninya membalelo dan menyeberang ke kelompok hakim yang membatalkan bersyarat Undang-Undang Ciptaker adalah salah satu indikator pengkondisian Hakim MK yang pro strategi Presiden Jokowi. Setali tiga uang, hukuman ringan kepada Hakim Guntur padahal jelas-jelas melakukan skandal pengubahan putusan MK. Tidak aneh, hukuman minimalis demikian akan berbalik jasa dalam bentuk putusan yang menguntungkan kubu status quo. Terakhir terpilihnya kembali Anwar Usman, sang adik ipar Presiden Jokowi sebagai ketua MK, menguatkan indikasi bahwa MK sudah siap menyambut strategi pemenangan Pilpres ala Jokowi. Sebagaimana KPK yang sudah dikuasai dan disalahgunakan dalam penanganan beberapa kasus korupsi, MK pun sudah pula dikondisikan dan karenanya menambah panjang ancaman pelaksanaan Pilpres 2024 yang seharusnya jujur dan adil. Strategi Jokowi yang ketujuh adalah tidak cukup hanya mendukung pencapresan Ganjar Pranowo, Jokowi juga memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Mengapa demikian? Sedari awal preferensi Jokowi sebenarnya kepada Ganjar Pranowo. Ketika menghubungi para ketum partai, salah satu poros koalisi bentukannya, Jokowi menginstruksikan 3 hal. 1. Segera bentuk koalisi 3 parpol. 2. Deklarasikan pencapresan Ganjar. 3. Jangan sampai ada Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ya, jangan sampai ada Anies Baswedan. Ketika ketiga ketum parpol menghubungi Ganjar, kala itu sang gubernur Jawa Tengah mengatakan tidak akan maju kalau tidak didukung PDI Perjuangan dan mendapat restu ketum Megawati Soekarno Putri. Ketika dilaporkan kepada Presiden Jokowi, beliau menjawab, baiklah, biar nanti saya yang akan berbicara dengan Ibu Mega, ya. Sejarah kemudian mencatat Megawati Soekarno Putri akhirnya memilih Ganjar ketimbang Puan Maharani, pilihan awal beliau. Jokowi berhasil melaksanakan misinya. Penantian Ganjar bukanlah sebentar. Seorang pejabat negara bertanya ke Ganjar,
Jadi bagaimana ini Pak Ganjar soal Pilpres 2024? Begini Pak, saya dengan Ibu Megawati itu punya nomor khusus untuk kami berkomunikasi. Nah, sudah setahun ini nomor telepon itu tidak berbunyi. Saya juga masih menunggu kabar dari beliau, hanya melalui orang di sekitar saya. Ibu Mega menitip pesan, tolong jaga Mas Ganjar ya. Oke. Penantian panjang Ganjar Pranowo, senior saya di Fakultas Hukum UGM tersebut, senior saya juga ya. Jadi saudara sekalian, Ganjar angkatan 87, Refli Harun 89, Denny Indrayana 91 ya. Akhirnya terjawab pada hari Kartini 21 April lalu. Lalu besoknya di hari Lebaran, Presiden Jokowi di rumah Solo hanya menerima Prabowo Subianto. Dalam harapan Jokowi yang ideal menjadi presiden adalah Ganjar Pranowo. Tetapi kala langkah Anies Baswedan tidak terbendung untuk menjadi capres, maka harus ada capres ketiga dan pilihan Jokowi jatuh kepada Prabowo Subianto. Presiden Jokowi membaca survei politik salah satunya dari CSIS. Pada rilisnya di 26 September 2022, survei CSIS menyimpulkan meskipun Ganjar dominan, tetapi akan kalah jika dihadapkan head to head dengan Anies Baswedan. Anies bahkan juga dinyatakan menang jika melawan Prabowo Subianto. Maka untuk memecah suara pendukung Anies yang kebanyakan dari kalangan Islam hijau, maka dimunculkan Prabowo Subianto yang mengidentifikasikan diri sebagai capres dari kelompok hijau pada Pilpres 2019. Singkatnya, pemilih Prabowo dan Anies beririsan. Dengan memajukan Prabowo, kemungkinan Ganjar untuk menang semakin besar, ketimbang resiko hanya menghadapkannya langsung dengan Anies. Survei CSIS tadi mengkonfirmasi itu. Bukan hanya memecah suara Anies dengan mendukung pencapresan Prabowo, Jokowi juga menyiapkan Sandiaga Uno sebagai cawapres Ganjar. Lagi-lagi untuk memecah suara kelompok Islam pendukung Anies. Maka jika di Pilgub Jakarta 2017 koalisi Prabowo mendukung Anies Sandi melawan Ahok yang didukung Jokowi, lalu di Pilpres 2019 Prabowo Sandi adalah pilihan bagi aliran politik hijau Islam melawan Jokowi Ma'ruf Amin dari kelompok merah nasionalis, maka untuk Pilpres 2024 Jokowi sengaja memasang strategi memecah suara hijau tersebut dengan target memenangkan politik aliran merah. Di Pilpres 2024 strategi Jokowi jikalau Anies tidak berhasil dijegal sebagai capres, maka dia akan berbagi suara kelompok Islam dengan capres Prabowo maupun Sandiaga yang akan menjadi cawapres Ganjar. Dengan harapan suara merah akan bulat ke Ganjar dan karenanya lebih mungkin masuk putaran final dan menang. Mengapa saya yakin Sandiaga Uno akan menjadi cawapres Ganjar? Tentu saja politik selalu dinamis, tetapi informasi dan tanda-tanda ke arah pasangan Ganjar Sandi itu sudah mulai menguat. Di samping strategi Presiden Jokowi untuk memecah suara pemilih Islam tadi, Sandi juga sudah berpamitan dari Partai Gerindra untuk bergabung dengan P3. Katanya karena ada penugasan di tempat lain. Luar biasa. Penugasan itu datang dari Jokowi bagi Sandiaga dan sebenarnya juga Erick Thohir untuk mendekati partai-partai Islam. Sandi ditugaskan masuk ke P3 lalu membawanya berkoalisi dengan PDI Perjuangan dan menjadi cawapres Ganjar. Banyak survei menguatkan pasangan calon Ganjar Sandi akan sulit untuk ditandingi. Memang ada juga informasi lain bahwa Ibu Mega meminta cawapres Jokowi adalah dari NU yang sepuh. Rupanya beliau nyaman dengan sosok Kiai Haji Ma'ruf Amin yang tidak mengganggu dan menjadi kompetitor Partai Banteng Moncong Putih. Kita lihat saja dalam waktu dekat apakah Sandiaga yang mendampingi Ganjar atau tokoh lain yang lebih NU, Mahfud MD misalnya. Persoalan dengan Prof. Mahfud adalah beliau mendapat dukungan luas dan populer di kalangan masyarakat bawah, tetapi ditakuti dan tidak menjadi pilihan di kalangan atas petinggi parpol. Itu pula yang menyebabkan Prof. Mahfud gagal menjadi cawapres meskipun sudah berbaju putih di detik-detik akhir pengumuman pendamping Jokowi dalam Pilpres 2019. Strategi ke-8, Jokowi membuka opsi mentersangkakan Anies Baswedan di KPK. Ini sudah menjadi rahasia umum terkait dugaan korupsi Formula E meskipun opsi ini semakin kehilangan momentum, namun belum juga menghilang dari opsi Jokowi. Apa ya? Ada mic-mic-nya ya. Oke. Mudah-mudahan nggak ada masalah ya. Oke. Ketika mendadak dideklarasikan sebagai capres oleh Partai Nasdem, salah satu pemicu utamanya adalah ada informasi
bahwa Anies akan segera ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Partai Nasdem sendiri bukan tanpa ancaman ketika nekat mendeklarasikan Anies. Dalam pertemuan terbatas elit partainya, Surya Paloh dikabarkan berkata, abang ini meskipun dibunuh ataupun dipenjarakan tetap akan mendukung Anies, tidak akan berubah. Hasil pertemuan Jokowi Surya Paloh sendiri menghasilkan kesepakatan status quo. Artinya Partai Nasdem akan tetap mendukung Anies dan menterinya di kabinet tetap tidak direshuffle. Tetapi bukan berarti posisi Nasdem aman. Dugaan korupsi BTS menyebabkan kader utama Nasdem Menkominfo Joni Plate diperiksa Kejaksaan Agung. Dapat dipastikan pemeriksaan selevel menteri demikian tentunya atas sepengetahuan dan persetujuan Presiden Jokowi. Soal info Anies menjadi tersangka sempat muncul dalam pembicaraan Presiden Jokowi dengan salah satu tokoh bangsa utama. Dalam obrolan tersebut, sang tokoh terkejut ketika disebutkan hanya akan ada 2 paslon Capres 2024. Bukankah banyak kandidat yang bermunculan? Bapak Presiden misalnya ada juga Anies Baswedan. Anies tidak bisa maju karena ada kasusnya di KPK, jawab Jokowi. Is it? Risau dengan berita pentersangkaan Anies tersebut, pembicaraan itu diceritakan sang tokoh ke Presiden ke-6 SBY ketika berkunjung ke Cikeas. Maka muncullah statement politik SBY di Jakarta Convention Center pada Kamis 15 September 2021 yang intinya beliau risau dengan adanya skenario dari kelompok tertentu yang mengatur Pilpres 2024 hanya diikuti 2 pasangan calon dan karenanya menjadi tidak jujur dan tidak adil. Udah 2021 nggak salah ya, atau 2022 mungkin maksudnya. Strategi ke-9 adalah mengambil alih Partai Demokrat melalui langkah politik yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Kita sama-sama paham bahwa Muldoko telah dan terus berusaha mengambil alih Partai Demokrat. Terakhir diajukan upaya peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Jika dimenangkan maka Demokrat akan dikuasai Jokowi dan dapat dipastikan Anies akan kehilangan dukungan Partai Mercy dan terancam tidak mendapat tiket pencapresan. Saya ingin kita jujur dan tegas mengatakan yang mengambil alih Demokrat adalah Presiden Jokowi, bukan Muldoko. Sudah jelas Muldoko adalah KSP Presiden Jokowi, orang lingkar satu istana. Maka setiap langkahnya kalau dibiarkan berarti mendapat persetujuan sang presiden. Ya, itu ya. Itu konsep tata negara, saudara sekalian. Ketika Muldoko dibiarkan mengambil alih Partai Demokrat, tidak direshuffle dan sekarang mengajukan PK ke MA, harus dikatakan ini adalah strategi Jokowi untuk mencaplok Demokrat, sekaligus menggagalkan pencapresan Anies Baswedan. Seorang advokat memberi info bahwa PK Muldoko tidak bisa dianggap ancaman yang enteng-enteng saja. Teman advokat ini menyampaikan dihubungi beberapa hakim agung yang terjerat kasus korupsi mafia perkara DNA. Mereka meminta sahabat advokat tersebut menjadi pengacaranya karena pernah di KPK dan aktivis anti korupsi. Sang sahabat menolaknya. Tapi dari pertemuan itu ada kisah sangat menarik yang kemudian muncul dan minta saya menyampaikan kepada petinggi Demokrat bahwa beberapa hakim agung yang bermasalah itu dijanjikan dibantu kasusnya, bahkan hakim agung lain yang mestinya juga diciduk kasus yang sama tidak akan disentuh dengan kesepakatan tukar guling perkara, yaitu para hakim agung itu membantu memenangkan PK yang diajukan Muldoko CS atas Partai Demokrat AHY. Pencaplokan partai oleh seorang presiden adalah persoalan serius, apalagi partai yang dicaplok adalah partai seorang mantan presiden. Bukan saja itu membahayakan demokrasi kepartaian di negara kita, tetapi menunjukkan bagaimana kasarnya politik yang dilakukan. Bayangkan, untuk membatalkan pencapresan Anies, seorang presiden sampai nekat merestui paling tidak membiarkan KSP-nya mengganggu partai resmi yang dilahirkan bukan orang sembarangan, Presiden ke-6 RI Pak SBY. Strategi penutup ke-10 yang menyempurnakan adalah dengan berbohong kepada publik maka genap lengkaplah menjadi 10 sempurna. Presiden Jokowi berulang kali mengatakan urusan capres adalah kerja para ketum parpol, bukan urusan presiden. Maka beliau protes ketika semua soal capres dikaitkan dengan dirinya. Tetapi pernyataan itu jelas tidak jujur. Di pertemuan bukan buka puasa yang diadakan PAN saja, setelah melakukan pertemuan tertutup Presiden Jokowi dengan seluruh partai pendukung pemerintah kecuali Partai Nasdem yang tidak diundang untuk hadir, di hadapan media menyampaikan ide tentang koalisi besar antara KIB dengan Gerindra dan PKB. Jelaslah pembentukan koalisi besar ada urun andil dari Presiden Jokowi. Ketum PKB Muhammad Iskandar juga menceritakan ketika bertemu dengan Presiden Jokowi diarahkan segera deklarasi pasangan calon dengan Prabowo.
segera saja Caimin deklarasi paslon dengan Pak Prabowo. Caimin sampaikan ke beliau, nanti saya juga akan bicara dengan Pak Prabowo. Baik Bapak Presiden. Tidak berapa lama setelahnya Presiden Jokowi juga bertemu dengan Ketum Gerindra Prabowo, lalu akhirnya Prabowo bertemu Muhaimin di Rumah Kertanegara pada 10 April 2023. Pak Prabowo, Presiden Jokowi meminta kita segera deklarasi paslon Prabowo Muhaimin. Loh, Pak Muhaimin, saya baru bertemu dengan Presiden Jokowi dan pesannya segera deklarasi Prabowo Erlangga. Luar biasa. Terkejut dan kecewa atas pesan yang berbeda tersebut, Muhaimin akhirnya meninggalkan kediaman Prabowo dan menyampaikan pernyataan media, belum ada kesepakatan Capres-Cawapres. Arah Jokowi mendukung koalisi besar dengan paslon Prabowo Erlangga semakin terang ketika di hari Lebaran pertama Prabowo bertemu Presiden Jokowi. Lalu di hari kedua Prabowo menemui Abu Rizal Bakri dan Erlangga Hartarto. Itulah sekelumit kisah bagaimana Jokowi mendukung pasangan Ganjar Pranowo Sandiaga Uno. Oke, sebentar. Arah Jokowi mendukung koalisi besar dengan paslon Prabowo Erlangga semakin terang ketika di hari Lebaran pertama Prabowo bertemu Presiden Jokowi, lalu di hari kedua Prabowo menemui Abu Rizal Bakri dan Erlangga Hartarto. Itulah sekelumit kisah bagaimana Jokowi mendukung pasangan Ganjar Pranowo Sandiaga Uno dengan cadangan Prabowo Subianto Erlangga Hartarto sambil tetap berusaha menggagalkan Anies Baswedan yang kemungkinan berpasangan dengan AHY. Kalau Partai Demokrat AHY berhasil dicopet Muldoko dengan restu Jokowi, nasib dicopet tanda kutip ya, nasib pencapresan Anies akan di ujung tanduk. Kecuali ada partai yang bergeser ke koalisi perubahan, misalnya PKB yang Muhaimin Iskandar terbaca kecewa, berpindah mendukung Anies, pertanyaannya seberapa kuat tameng perlindungan Caimin ketika diserbu dengan berbagai dugaan korupsi yang akan ditembakkan deras ke tubuhnya dan PKB. Akhirnya, Presiden Jokowi tentu boleh punya preferensi capres jagoannya, tetapi menggunakan pengaruh dan kekuatan kepresidennya untuk menjegal bakal capres yang lain, seharusnya tidak dilakukan. Demokrasi dan Pilpres 2024 akan dicatat sebagai pemilu yang penuh rekayasa politik yang kotor, dan itulah legasi Presiden Jokowi yang harus dihentikan sebelum menjadi kenyataan. Pekalongan, Jakarta, Melbourne, 24 April 2023, Denny Indrayana. Denny Indrayana udah pulang ya, udah balik lagi ke Melbourne dia. Oke, ini ada komentar ya. Keren Bang Denny, alhamdulillah masih ada yang jujur dan berani mengungkapkan secara belak-belakan. Semoga masyarakat makin menyadari. Ya, sobat era sekalian, sengaja saya lengkap membacakannya, ya, seperti kata Denny tadi, biar tidak gagal paham. Saya banyak sepakatnya dengan apa yang disampaikan Denny. Sebagian tentu analisis, tapi analisis itu didasarkan fakta yang dia dapatkan. Jadi, Sandiaga pamit dari Gerindra, mungkin dia nemplok di P3, kemudian ditawarkan menjadi pasangan Ganjar Pranowo. It makes sense, masuk akal. Lebih workable Sandiaga Uno kelihatannya dibandingkan Erick Thohir yang mengaku-aku sebagai warga NU, tetapi tentu bloodnya tidak ke sana karena dia baru bergabung sesungguhnya. Tapi Sandiaga Uno walaupun sebenarnya tidak punya darah ke situ juga, tapi dengan 2 kali perhelatan yang didukung oleh kelompok kanan, kiranya Sandiaga Uno paling tidak punya punya ikatan tertentu dengan kelompok-kelompok kanan tersebut yang notabene adalah sekarang lebih banyak mendukung ke arah Anies Baswedan. Jadi Sandiaga Uno itu bisa diharapkan untuk memecah suara Anies Baswedan ke sebagian Ganjar Pranowo. Dia punya kualitas, ya, kemudian tentu punya isi tas. Oke. Kemudian bagaimana Prabowo Subianto? Prabowo no choice. Kalau disuruh mencalonkan diri, ya tetap dia mencalonkan diri dengan harapan dia berpikir bahwa pada putaran pertama dia bisa masuk final. Nah, ketika masuk final, seandainya dalam final itu dia melawan Anies Baswedan, dia berharap dia akan didukung oleh pemerintah sehingga menang lawan Anies, atau kalau dia melawan Ganjar, maka dia berharap pemerintah kalau tidak mendukungnya ya minimal netral, to be fair. Tapi nanti kekuasaan tetap dibagi-bagi di antara mereka. Jadi sahabat era sekalian, itu hal yang sebenarnya sudah kita prediksi ya jauh-jauh hari.
ketika Partai Amanat Nasional ketarik pada koalisi pemerintahan menjadi 7 melawan 2. Tapi unfortunately Nasdem Balilo dan berani Balilo untuk mengusung Anies Baswedan, sehingga bersama Demokrat dan PKS for the time being mereka mampu dan bisa menominasikan Anies Baswedan. Tetapi ancaman belum selesai buat Anies, karena penersangkaan Formula E belum clear 100%, dan yang kedua tentu masih ada ancaman yang lebih nyata, lebih mudah, ya, yaitu menangkan saja Muldoko. Alasan bisa dibuat-buat, walaupun 16 kali kalah sebelumnya, tapi kalau 17 ini menang, maka Muldoko akhirnya akan menguasai Demokrat, dan Demokrat tidak bisa menjadi partai pengusung Anies Baswedan. Apakah ada alternatif? Ya, ada gosip yang mengatakan kalau Demokrat terpaksa out, P3 yang in atau PKB yang in. Tapi apakah PKB berani untuk menentang titah istana? P3 berani menentang titah istana? Inilah tragedi demokrasi Indonesia yang menurut saya makin tidak menarik dan makin tidak membuktikan bahwa kita adalah demokrasi yang benar-benar demokrasi. Kalau kita bangga dengan pelabelan demokrasi Pancasila dan mengatakan bahwa kita adalah Pancasilais, maka terus terang ini bukan contoh baik bagi demokrasi Pancasila. Bayangan saya, demokrasi Pancasila itu adalah demokrasi yang fair, demokrasi yang berani berkompetisi, demokrasi yang terbuka, demokrasi yang tidak korupsi, demokrasi yang mau bersaing dan bertanding secara sehat, demokrasi yang mengedepankan kualitas, demokrasi yang tidak main belakang. Sayangnya, rupanya definisi demokrasi Pancasila kita berbeda-beda antara di atas kertas dan implementasi di lapangan. Sobat semuanya, itu ya. Kalau saya bacakan lagi komentar sobat Ella sekalian, saya kira banyak komentarnya, tapi cobalah kita baca sedikit komentar ya. Ya, 1-2 komentar kita coba bacakan. Oke, dan yang berpartisipasi juga banyak. Nanti kita akan bacakan beberapa hal lainnya ya. Oke. Mundur dari gubernur baru capres. Prabowo kagak mau ngalah ya. Dibilang konten hoax. Luar biasa ya. Orang bikin konten itu kan gini. Kalau kita bicara mengenai gini, ada fakta ya yang digali dari cerita, dari informasi. Jadi tidak setiap fakta itu sesuatu yang kita dengar sendiri atau kita lihat sendiri atau kita rasakan sendiri. Kalau kita rasakan sendiri bisa lihat sendiri dan kita dengar sendiri. Jadi kalau semua mendasarkan bahwa fakta itu harus sesuatu yang kita dengar sendiri atau kita lihat sendiri, maka tidak akan ada pengamat yang mampu menulis. Karena kalau dia pengamatnya itu tinggalnya di luar Jawa sana, nggak mungkin dia mendengar sendiri atau melihat sendiri. Maka yang terjadi adalah karena dia mendapatkan informasi, ya, dan informasi itu dia berusaha konstruksikan dengan data-data atau bahan-bahan bacaan yang dia punya. Itu metode ilmiah ya. Jadi Umar Suprayitno, Anda jangan kelihatan bodoh. Apalagi ini Just Refli kayak orang yang gak waras lagi. Alhamdulillahirobbilalamin, saya dikatakan tidak waras ya. Kalau ada orang yang mengatakan saya tidak waras, pastilah dia lebih tidak waras ya. Kemudian Arman Official juga begitu. Aneh ya orang-orang ini, kenapa ya? Kemudian apa lagi? Tapi ya saya tidak ingin membacakan ya, sekali aja. Kemudian banyak buzzer ya, penjilat pengkhianat yang mau bikin rusak bangsa. Anies AHY versus Ganjar Erik. Ya kita maunya begitu, Anies AHY versus Ganjar Sandiaga versus Prabowo Erlangga Hartarto ya, biar minimal 3 calon. Sepertinya ARBHY beliau punya tanda-tanda keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Indonesia damai, makmur dan sejahtera. Amin. Harapan boleh ya. Soal keimanan orang kita nggak tahu sejauh dan sedalam mana.
Politik hanya untuk mainan pihak tertentu, kita ini digoblok-goblokin. Oke. Enggak juga ya, kita enggak perlu berpretensi digoblok-goblokin, karena membaca politik itu jangan membaca apa yang tersurat saja, tapi bacalah apa yang tersirat. Misalnya kalau Presiden Jokowi mengatakan jangan kait-kaitan saya dengan capres, itu urusan ketum-ketum parpol. Ya, kita jangan membaca itu sebagai seorang yang lugu. Apalagi ada yang orang mengklaim, oh saya tahu betul, saya dengar sendiri. Politik itu walaupun kita dengar sendiri dari narasumbernya, dari pelakunya, belum tentu benar, belum tentu dia menyampaikan apa yang sebenarnya. Jadi politik itu makanya dia menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Jadi kita harus menangkap beberapa fenomena. Nah, fenomena itu bisa kita tangkap dari beberapa sumber, dan kita tidak bisa menjadikan satu orang omongan itu sebagai sumber yang langsung verified. Misalnya Presiden Jokowi mengatakan, oh nggak benar kalau saya saya terlibat dalam katakanlah menjagokan figur tertentu untuk menjadi capres. Itu pertanyaan formalnya. Tapi fakta-fakta di lapangan, misalnya dia mengendorse Prabowo, mengendorse Ganjar, hadir dalam deklarasi Ganjar dan lain sebagainya, maka orang akan menganggap apa yang dia katakan sama sekali tidak benar. Nah, itu analisis ya saudara sekalian. Jadi kita mudah-mudahan menjadi lebih pintar. Jangan karena kita suka dan tidak suka tiba-tiba kita menjadi orang-orang bodoh ya. Jangan jadi orang-orang bodoh, tapi jadilah orang-orang pandai. Sudah 36 menit, saya ingin stop di sini dulu, nanti ada kesempatan kita bikin video-video yang lain. Terima kasih Denny Indrayana ya. Safe flight, mungkin dia sekarang sedang terbang atau dia belum terbang, saya tidak tahu. Tapi tadi saya hubungin dia dan sudah setuju. Saya angkat tulisan ini sebagai bahan informasi yang menarik. Dan saya baca secara lengkap ya. Kemudian, alhamdulillah ada bilang Refli pekok, Refli bodoh ya. Saya kira kalau ada orang mengatakan Refli bodoh, saya kira hanya dia saja yang percaya ya kalau saya bodoh. Alhamdulillah, Rabbil alamin ya. Oke. Apa lagi ya? Kenapa selama hampir 100 tahun presiden hanya orang Jawa saja jadi presiden? Stop Jawaisme jadi presiden, mending pilih RH jadi capres. Saya tidak ingin menjadi capres. Kenapa? Karena saya belum punya kemampuan ya, saudara sekalian. Jangankan menjadi capres, menjadi kepala rumah tangga yang baik saja belum rasanya. Nah, karena itu saya heran termasuk orang kok pede sekali untuk menjadi pemimpin dari 250 juta rakyat Indonesia ya. Kalau Anda masih punya nafsu-nafsu liar, punya keinginan-keinginan yang nggak benar, itu tiba-tiba ingin memimpin rakyat Indonesia dan berpikir bahwa mereka adalah pemimpin tidak hanya dunia tapi akhirat, Allahu Akbar ya. Kadang-kadang ya itulah. Harusnya yang memimpin kita adalah orang yang sudah paripurna dan selesai dengan hidupnya sendiri dan harus menjadi contoh yang baik. Itu saja sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.